Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Hibah Maheswari dari kelas Agroekoteknologi kelas genap dengan NIM 108 akan mempresentasikan tentang pertemuan ke-14, yaitu Information Resource Information System. Baik, jadi untuk slide yang pertama, sumber daya informasi perusahaan itu ada meliputi 6, yaitu yang pertama spesialis informasi atau specialist. Itu yang pertama ada sistem analis, programmers, database administrators, network, specialist, operation, and personnel. Kemudian yang kedua ada perangkat keras, yaitu hardware. Yang ketiga, perangkat lunak atau software. Yang keempat ada pemakai atau users. Dan yang kelima ada data, kemudian ada informasi. Untuk spesialis informasi sendiri, sebagian besar berada di unit jasa informasi dan sekarang ini cenderung mendistribusikan ke seluruh bagian perusahaan dalam berbagai area pemakai. Untuk struktur fungsional perusahaan, untuk layanan informasi, bisa dilihat dalam tabel, yaitu di bawah Manager of System Development ada System Analyst and Programmers. Di bawah Manager of System Maintenance ada System Analyst and Programmer. Di bawah Manager of Computer Operation ada Operation Personnel. Di bawah Manager of System Administrator ada Database Administrators. Dan Network Manager, di bawahnya ada Network Specialist. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Sebagian besar sumber daya informasi berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab SIAL. Untuk model dari sistem informasi, sumber daya informasi itu ada dua, yaitu subsistem input dan subsistem output. Untuk subsistem input sendiri ada sistem informasi akuntansi, ada riset sumber daya informasi, dan intelijen sumber daya informasi. Untuk subsistem output ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, sumber daya manusia, data dan informasi, dan sumber daya yang terintegrasi. Berikut ini adalah sebuah tabel model untuk sumber daya informasi sistem informasi. Kemudian, subsistem riset sumber daya informasi. Yang pertama, subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek sistem dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Subsistem intelijen sumber daya informasi melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan, yaitu pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Ada 6 tahap dasar untuk mencapai manajemen mutu, yaitu yang pertama adalah kenali pemakai sumber daya informasi, kemudian tentukan kebutuhan mutu pemakai, yang ketiga, buat ukuran mutu, yang keempat, tentukan strategi mutu sistem informasi, yang kelima, terapkan program mutu, dan yang keenam, pantau kriteria mutu sistem informasi. Untuk mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi, yang pertama, harus mengidentifikasi pelanggan sistem informasi, komputer pengarah SIM, dan menerapkan sistem formal. Yang kedua, mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan, dimensi kualitas produk, dan dimensi kualitas jasa. Yang ketiga, menetapkan metrik kualitas. Yang pertama, kualitas produk informasi dan kualitas jasa informasi. Yang keempat, mendefinisikan strategi kualitas sistem informasi. Yang pertama, penerimaan dan pelatihan. Kedua, pengembangan sistem berorientasi pemakai. Ada analisa pasar, analisa penerimaan produk, analisa tugas, pengujian prototipe, dan pengujian sistem operasional. Yang kelima, menetapkan program kualitas sistem informasi,
penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan, dan yang terakhir memantau kinerja kualitas sistem informasi. Untuk memantau kinerja pada sistem informasi dan unit sistem informasi. Untuk strategi pengurangan biaya manajemen informasi, ternyata untuk pengerjaan sistem manajemen informasi ini juga bisa mengurangi biaya dalam pembuatannya, yaitu yang pertama ada konsolidasi, yang kedua ada downsizing, yaitu transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah, dan yang ketiga ada outsourcing, yaitu mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Baik, kita sudah berada di akhir slide. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.